Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Akbar dengan NIM 19 10 85 2006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Efektivitas WIPO Copyright Treaty atau WCT dalam mengatasi digital piracy di Amerika Serikat. Langsung saja masuk ke latar belakang. Pesatnya perkembangan internet berkecepatan tinggi dan meningkatnya ketersediaan konten digital telah berkontribusi terhadap peningkatan signifikan kasus digital piracy di seluruh dunia. Digital piracy merupakan penggunaan, replikasi, modifikasi, atau penyebaran konten digital ilegal yang mengandung hak cipta menggunakan sarana internet. Berdasarkan wawasan yang diberikan oleh musuh, sebuah perusahaan berbasis data yang berfokus pada upaya anti piracy, pada tahun 2019 terdapat 130 miliar kunjungan ke situs jaringan yang memfasilitasi digital piracy. Berdasarkan musuh, dalam rentang 5 tahun yaitu 2017 sampai 2021, angka tersebut hampir selalu mengalami kenaikan. Amerika Serikat menempati posisi pertama dari lebih dari 200 negara dalam pengungkapan yang merasakan ini, menyumbang 12% dari total keseluruhan setara dengan sekitar 16 miliar pengunjung aktif dalam jaringan. Data ini menggarisbawahi besarnya tingkat keterlibatan penduduk Amerika Serikat dalam penggunaan berbagai platform daring bersifat ilegal melalui internet. Sejak munculnya COVID-19, digital piracy telah mengalami lonjakan jumlah yang signifikan, dengan lockdown dan restriksi semakin meluas yang memaksa orang untuk tinggal di rumah. Permintaan akan konten digital melonjak, mulai dari film, acara TV, hingga musik dan akses terhadap aplikasi digital atau berbagai perangkat lunak lainnya. Pandemi ini menjadi alasan yang ideal untuk merangkum ulang kembali kasus digital piracy. Menurut data dari Martinelli, berbagai lockdown dan restriksi di Amerika Serikat telah menyebabkan sekitar 50% perubahan sifat pekerjaan umum penduduk dari luar jaringan kepada dalam jaringan, dan sekitar 40% telah mengalami pengurangan penghasilan finansial. Dua faktor tersebutlah yang akhirnya mendorong peningkatan kasus digital piracy yang signifikan pada masa pandemi. Didukung dengan data dari musuh, menurut data dari 1 bulan setelah periode lockdown berlaku, terjadi peningkatan digital piracy secara global sebesar 33%, dan di Amerika Serikat sendiri peningkatan tersebut bahkan lebih besar lagi, yaitu mencapai angka sekitar 41%. Untuk memberi perspektif, pada akhir tahun 2021, tingkat kunjungan situs digital piracy mencapai angka 191 miliar dari sejumlah 200 lebih negara. Amerika berkontribusi lebih kurang 10% dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Data tersebut dengan jelas menyoroti berapa seriusnya masalah digital piracy di Amerika Serikat, terutama karena potensi dampak ekonominya terhadap pemegang hak cipta dan ciptaan mereka. Amerika Serikat sendiri sebagai aktor utama di berbagai industri global telah secara aktif terlibat dalam mengatasi tantangan digital piracy yang sangat besar ini. Keterlibatan ini mencakup pembuatan undang-undang hak cipta domestik hingga kontribusi terhadap ratifikasi perjanjian internasional, termasuk Perjanjian Internet World Intellectual Property Organization (WIPO) yang secara resmi dikenal sebagai World Intellectual Property Organization Copyright Treaty atau WCT. Perjanjian internasional di bawah salah satu bagian organisasi internasional PBB ini hadir pada tahun 1996. Kesepakatan internasional ini yang dibuat demi pendukung dan evolusi dari kerangka konvensi Berne berfokus pada perlindungan karya kreatif dan hak cipta di ranah digital. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk meningkatkan dan memodernisasi perjanjian utama WIPO yang sudah ada sebelumnya mengenai hak cipta dan hak-hak terkait, khususnya yang telah ada pada konvensi Berne. Fokus utama WCT adalah untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari teknologi digital kontemporer, khususnya distribusi konten berhak cipta melalui platform digital seperti internet. Perjanjian ini menawarkan perlindungan ekstra terhadap hak cipta sebagai respon terhadap kemajuan teknologi dalam teknologi informasi yang telah terjadi sejak pembuatan perjanjian tentang hak cipta sebelumnya. Bagi Amerika, secara garis besar penerapan perjanjian WCT dilakukan dengan dibentuknya Digital Millennium Copyright Act atau DMCA, merupakan bagian dari Undang-Undang Hak Cipta Amerika dan berkaitan dengan proses tertentu dalam menghapus konten kepemilikan ilegal dari internet. DMCA menangani hak istimewa dan tanggung jawab pemegang hak cipta yang mencurigai bahwa mereka berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Amerika
telah dilanggar, khususnya dalam konteks internet. Seperti yang sudah ditelah sebelumnya, pandemi COVID-19 menjadi salah satu motivasi Amerika untuk melihat kembali dan memperkenalkan undang-undang baru yang dikenal sebagai Copyright Alternative in Small Claim Enforcement Act of 2020 atau CAS Act, merupakan alternatif terhadap penegakan hukum hak cipta skala kecil. Awalnya diusulkan pada tahun 2016, hukum ini akhirnya diberlakukan pada tahun 2020 ketika dampak pandemi semakin terasa. Meningkatnya jumlah pembuat konten digital yang disebabkan oleh meluasnya peralihan pekerjaan akibat COVID mendorong perlunya undang-undang tersebut. KSX dirancang untuk memungkinkan pembuat konten independen mengatasi kasus pelanggaran hak cipta secara efisien, sebuah proses yang biasanya memakan waktu dan sumber keuangan yang cukup besar bagi pencipta independen. Amerika dalam rangka melawan kasus digital predasi telah melakukan berbagai upaya domestik dengan berdasarkan kebijakan perjanjian WCT. Tetapi kelemahan yang melekat pada perjanjian WCT terletak pada cakupannya, diratifikasi oleh aktor-aktor negara. Namun, mayoritas insiden digital predasi melibatkan individu dari berbagai negara melalui akses bebas dan terbuka terhadap internet. Mengingat konten bajakan diperoleh dari internet, penerapan hukuman yang efektif menjadi cukup menantang. Terbukti dari masih cukup besarnya data kasus digital predasi di Amerika setelah beberapa penerapan hukum yang beragam sesuai landasan dan batasan dari WCT. Hal tersebut menjadi bukti bahwa berbagai implementasi kebijakan WCT sejauh ini tidak efektif terhadap penanganan digital predasi di Amerika Serikat. Selanjutnya ialah rumusan masalah. Sebagai salah satu aktor utama di panggung global, Amerika berperan penting dalam segala hal yang berkaitan dengan kontribusi dan hasil inovasi. Selain itu, negara ini menjadi tempat bernaung bagi beragam industri inovatif yang mendunia. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat sangat prihatin dengan keberadaan undang-undang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Terbukti dari keikutsertaan Amerika dalam berbagai perjanjian internasional terkait masalah ini. Amerika telah melakukan beberapa upaya domestik dalam memenangi dampak digital predasi melalui kerangka hukum yang dilandasi dari WCT. Hukum-hukum tersebut merupakan kebijakan yang berfokus terhadap hak cipta pemilik suatu karya. Namun, laju kemajuan era digital jauh melampaui kemajuan mekanisme untuk mengatasi pelanggaran terhadap hak cipta digital, yang merupakan permasalahan yang baru muncul dalam 2 dekade terakhir. Kontras ini dipertegas dengan pesatnya perkembangan dan evolusi teknologi digital, sebuah fenomena yang baru mendapatkan momentumnya di awal abad ke-21. Akibatnya, kesenjangan ini telah memicu peningkatan signifikan dalam kasus digital predasi secara global, khususnya bagi negara maju seperti Amerika. Meskipun terdapat kerangka peraturan yang mengatur undang-undang terkait, Amerika masih menjadi kontributor utama sekaligus korban terbesar dari isu digital predasi. Penjabaran di atas mengindikasikan bahwa implementasi rezim WCT tidak efektif terhadap upaya penanggulangan digital predasi di Amerika Serikat. Sehubung dengan penjelasan di atas, maka peneliti membahas permasalahan terkait penyebab tidak efektifnya WCT tersebut. Pertanyaan penelitian ialah yang akan diangkat yaitu mengapa WCT tidak aktif dalam mengatasi digital predasi di Amerika Serikat. Sedangkan tujuan penelitian ialah menjelaskan alasan yang menjadi penyebab kenapa tidak efektifnya WCT terhadap masalah digital predasi di Amerika Serikat. Dan manfaat penelitian secara teoritis menjadi tambahan pedoman dalam penggunaan salah satu teori ilmu hubungan internasional terkait rezim, khususnya yaitu penggunaan teori rezim efektivitas rezim dalam studi rezim dan implementasinya di dunia nyata. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa ditujukan kepada aktor negara dan para pembuat kebijakan sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam penerapan kebijakan yang terkait dengan isu yang diteliti. Dan hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai wawasan informatif bagi umum. Studi pustaka pertama ialah artikel jurnal oleh Chudi Chenowaba-Chili dan Mel N. Udioji yang berjudul Copyright Industry and Response to Digital and Online Infringement, UK and USA Experience. Kedua, penelitian dari Joe Spur dan yang berjudul Global Online Privacy Study. Ketiga, artikel oleh B. Van Rich, A. Fine, Ye Zhang, dan Ye Wu yang berjudul Comparative Compliance, Digital Privacy, Deterrence, Social Norm, and Duty in China and the United States. Keempat adalah penelitian oleh M. I. Yadav dan N. B. Singh berjudulkan The Effectiveness of a Copyright System to Respond Effectively to Digitalization and Possible Measures. Kelima ialah penelitian dari Matthew Hashim
yang berjudul Central Role of Moral Obligations in Determining Intention to Engage in Digital Piracy. Masuk ke kerangka konseptual. Sesuai rumusan masalah yang telah dijajarkan, penelitian berniat menggunakan konsep pengukuran efektivitas rezim internasional untuk menggagas fenomena internasional dalam penelitian ini. Efektivitas suatu rezim mencerminkan keberhasilannya dalam berupaya untuk mempromosikan kerjasama dan menerapkan fungsinya dengan baik dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar pembentukan rezim tersebut. Dalam kerangka analisis penelitian yang ditemukan oleh Underdahl, efektivitas rezim berperan sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini, efektivitas WCT yang dipengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian ini ialah distribusi di Amerika Serikat yang berupa tipe permasalahan dan kapasitas aktor yang terlibat. Tipe permasalahan merujuk pada beragam masalah yang dihadapi oleh rezim, sementara kapasitas aktor merujuk pada kemampuan aktor tersebut dalam menyelesaikan masalah dalam konteks rezim. Untuk menjelaskan variabel independen tersebut, terdapat 3 elemen utama, yaitu tingkat kerumitan masalah, tingkat kolaborasi, dan kapasitas penyelesaian masalah. Variabel tipe permasalahan diuraikan dengan menggunakan tingkat kerumitan masalah, sementara variabel kapasitas aktor dijelaskan dengan tingkat kolaborasi dan kapasitas penyelesaian masalah. Pertama ialah tingkat kerumitan masalah. Semakin kompleks masalah yang dihadapi oleh satu rezim, semakin sulit untuk mengembangkan kerjasama yang berhasil di antara aktor yang terlibat dalam rezim tersebut. Suatu rezim cenderung tidak efektif saat menghadapi masalah dengan tingkat kerumitan yang tinggi, namun sebaliknya, rezim akan lebih efektif saat masalah yang dihadapi memiliki tingkat kerumitan yang rendah. Masalah yang sederhana adalah masalah yang preferensi yang seragam, sedangkan masalah yang kompleks adalah masalah yang jauh dari keadaan harmoni atau keselarasan tujuan di antara negara-negara anggota rezim tertentu. Preferensi masalah mengacu pada kesamaan pilihan atau kecenderungan yang serupa terhadap masalah yang dihadapi oleh negara-negara dalam sebuah rezim. Semakin mirip preferensi yang dimiliki oleh negara anggota, semakin rendah tingkat kerumitan masalah yang dihadapi. Kesamaan preferensi ini dapat dilihat dari nilai atau kepentingan yang dianut oleh negara-negara tersebut. Masalah ketidakselarasan disebabkan oleh eksternalitas dan persaingan. Eksternalitas terjadi ketika masalah yang dihadapi oleh satu aktor mempengaruhi aktor lain dalam berbagai aspek, sedangkan persaingan muncul karena kesejahteraan aktor secara subjektif dibandingkan dengan aktor lain. Persaingan ini dapat berdampak negatif, seperti adanya efek bumerang terhadap tindakan dan pilihan yang diambil oleh aktor dalam mengikuti rezim internasional. Kerumitan masalah tidak dapat dipastikan secara detail dan pasti karena kurangnya klasifikasi yang tegas terkait masalah dalam kerangka rezim internasional. Meskipun demikian, efektivitas rezim masih dapat dinilai dengan memeriksa ketidakselarasan masalah dan preferensi masalah yang ada dalam aktor-aktor yang terlibat dalam rezim tersebut. Yang kedua ialah tingkat kolaborasi. Menurut Underdahl, analisis efektivitas rezim dimulai dengan mengevaluasi hubungan sebab akibat yang timbul dari output, outcome, dan impact sebagai langkah awal dalam analisis tersebut. Teori efektivitas rezim Underdahl menyatakan 6 skala rezim, yaitu skala 0 adalah adanya gagasan bersama tetapi tidak adanya tindakan bersama. Skala 1 adalah koordinasi tindakan berdasarkan pemahaman diam-diam. Skala kedua adalah koordinasi tindakan berdasarkan peraturan atau standar yang dirumuskan, namun pelaksanaannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah domestik. Skala ketiga adalah koordinasi tindakan berdasarkan peraturan atau standar yang dirumuskan, namun pelaksanaannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah dan adanya penilaian terpusat. Skala keempat adalah perencanaan yang terkoordinasi dikombinasikan dengan implementasi nasional saja dan termasuk penilaian efektivitas yang terpusat. Skala kelima adalah koordinasi melalui perencanaan dan implementasi yang menyeluruh dan terintegrasi dengan penilaian terpusat terkait efektivitas. Output merupakan tahap pada saat perumusan sebuah rezim, yaitu ketika negara anggota telah meratifikasi kesepakatan rezim tersebut. Output menentukan sejauh mana satu rezim telah mulai berkolaborasi dalam skala menurut Underdahl. Outcome adalah pada saat implementasi rezim bagi aktor terkait. Pelaksanaan implementasi ini terkait dengan peningkatan sasaran yang harus dicapai oleh rezim dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Selama jangka waktu yang ditentukan, pemerintah mempunyai kendala penuh atas pelaksanaannya. 6 skala yang disebutkan di atas menggambarkan tingkat kolaborasi negara dengan rezim internasional yang sejalan dengan pengaturan yang disepakati dalam rezim tersebut. Ketika suatu rezim mencapai suatu outcome, tingkat kolaborasinya berada pada skala ketiga. Impact adalah unsur yang mengindikasikan adanya akibat atau efek dari implementasi rezim terhadap tindakan aktor yang terlibat dalam rezim tersebut. Berdasarkan perilaku aktor terhadap satu rezim menimbulkan berbagai evaluasi terhadap implementasi rezim tersebut.
Evaluasi ini menilai efektivitas kepatuhan aktor terhadap rezim. Ketika satu rezim memasukkan elemen impact, hal ini menandakan bahwa rezim tersebut telah mencapai tingkat kolaborasi dalam skala 4 atau 5. Yang ketiga ialah kapasitas penyelesaian masalah. Terdapat 3 faktor utama yang dinyatakan oleh Heyerdahl terkait ini. Pertama ialah pengaturan kelembagaan, yang kedua adalah distribusi kekuasaan, dan yang ketiga adalah keterampilan dan sumber daya energi. Efektivitas sebuah rezim dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat pencapaian maksimal dari 3 indikator utama yang menjadi dasar konsep efektivitas rezim oleh Heyerdahl. Dalam hal ini, jika satu rezim memenuhi seluruh 3 indikator tersebut, maka dianggap efektif. Sebaliknya, jika hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 indikator, maka dianggap tidak efektif. Oleh karena itu, penentuan efektivitas sebuah rezim internasional bergantung pada jumlah indikator yang berhasil dipenuhi oleh rezim tersebut. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Batasan penelitian ada 2 periode, yaitu dari 1998 sampai 2019, 2019 sampai 2023. Tahun 1996 merupakan awal disetujunya pengadopsian WCT ke dalam hukum internal AS dalam bentuk DMCA, dan tahun 2019 merupakan kemunculan COVID-19, di mana kasus DP mengalami lonjakan angka yang cukup signifikan. AS mulai mengeluarkan dan merevisi beberapa kebijakan hukum domestik terkait digital privacy sebagai respon peningkatan yang cukup relevan terhadap masalah tersebut. Periode kedua bertujuan sebagai perbandingan dan membuktikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan WCT tidak memiliki hasil yang memuaskan terhadap upaya penanggulangan. Unit dan tingkat analisis yaitu analisis yaitu efektivitas WCT, unit eksplanasi yaitu digital privacy di Amerika Serikat, dan tingkat analisis yaitu negara dan bangsa. Teknik pengumpulan data melalui data sekunder, terutama mengandalkan studi literatur. Data diperoleh melalui telaah atau review berbagai literatur yang dilakukan di perpustakaan, meliputi berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, surat kabar, situs internet, dan dokumen relevan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti oleh peneliti. Sistemika penulisan. Pertama, 1 pendahuluan, bab 2 adalah WIPO Connectivity sebagai rezim internasional tentang digital privacy. Bab 3, dinamika isu digital privacy di Amerika Serikat. Bab 4 ialah analisis efektivitas WCT terhadap digital privacy di Amerika Serikat, dan bab 5 ialah penutup. Masuk ke bab 2. Bab ini akan mendalami tentang WCT dan indikasinya sebagai kerangka kerja rezim internasional untuk pelindungan hak cipta digital dan melihat bagaimana isu digital privacy di ranah internasional. Yang pertama ialah tentang global digital privacy. Digital privacy yaitu reproduksi dan distribusi konten digital berhak cipta secara ilegal masih menjadi masalah global yang signifikan yang mempengaruhi berbagai industri dan perekonomian di seluruh dunia. Meskipun banyak upaya untuk memberantasnya, pembajakan digital terus berkembang, didorong oleh faktor sosioekonomi dan teknologi serta celah penegakan hukum di berbagai negara. Menurut laporan UNSO, terdapat lebih dari 160 miliar kunjungan ke situs web pembajakan secara global pada tahun 2018, dengan Amerika, Rusia, dan India sebagai negara dengan kunjungan tertinggi. Industri film dan televisi sangat terpukul, dengan hampir 50% pengguna internet global mengakses hanya konten bajakan. Sebuah studi oleh Stanford melaporkan bahwa hampir 30% lalu lintas internet global pada tahun 2019 disebabkan oleh pembajakan digital. Dampak ekonomi dari pembajakan digital sangat besar, dengan kerugian miliaran dolar setiap tahun. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama internasional yang terkoordinasi antara pemerintah, pemangku kepentingan industri, dan organisasi internasional untuk memerangi dampak tersebut. Kedua ialah tentang World Intellectual Property Organization atau WIPO sebagai organisasi internasional. WIPO beroperasi di bawah naungan WCT beroperasi di bawah naungan WIPO, sebuah organisasi internasional yang berdedikasi untuk mempromosikan perlindungan kekayaan intelektual di seluruh dunia. Sebagai rezim yang dibentuk dan bekerja di bawah WIPO, WCT bertujuan untuk mengatasi kompleksitas hak cipta di era digital dengan menetapkan standar internasional untuk perlindungan dan penegakan hak untuk karya digital. Untuk mengetahui seluk-beluk WCT, perlu diketahui lebih dahulu WIPO sebagai induk organisasi internasional dari perjanjian WCT. Sejarah WIPO.
WIPO adalah lembaga khusus PBB yang didedikasikan untuk mempromosikan dan melindungi KI di seluruh dunia. WIPO memainkan peran penting dalam memastikan bahwa para pencipta dan inventor mendapat pengakuan dan manfaat ekonomi atas inovasi mereka. Pada tahun 1863, Sekretariat Konvensi Paris dan Berne bergabung untuk membentuk BIRPI. BIRPI berpusat di Berne, Swiss, dan merupakan badan internasional yang didedikasikan untuk perlindungan hak cipta kekayaan intelektual. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, muncul kebutuhan akan organisasi kekayaan intelektual internasional yang lebih kuat dan komprehensif. Transformasi dari BIRPI menjadi WIPO terjadi pada pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1967 terjadi konferensi untuk mendirikan WIPO yang ditandatangani di Stockholm, Swedia, dan WIPO resmi berdiri pada 26 April 1970. Pembentukan WIPO didorong oleh kesadaran bahwa kekayaan intelektual telah menjadi komponen penting dari perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. WIPO dirancang untuk menjadi lebih inklusif dan representatif terhadap beragam kepentingan negara anggota dalam skala global yang terus berkembang. Prinsip dan tujuan WIPO. Prinsip WIPO ialah pemerataan terhadap hak kekayaan intelektual, keterbukaan atau transparansi dalam proses pembentukan kebijakan terkait kekayaan intelektual, dan kolaborasi dan kerjasama dalam upaya melindungi kekayaan intelektual. WIPO memiliki tujuan yang mencakup berbagai aspek KI dan pemenuhan kebutuhan masyarakat internasional, yaitu pengembangan kekayaan intelektual, pemberdayaan kekayaan intelektual, penegakan hukum terkait kekayaan intelektual, dan pendidikan dan informasi terhadap kekayaan intelektual. Masuk kepada WCT sebagai rezim internasional, merupakan perjanjian internasional penting yang bertujuan untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh digitalisasi dan pelanggaran hak cipta dalam dunia digital yang berkembang pesat. Pembentukannya merupakan tonggak penting dalam upaya kelanjutan untuk menyelaraskan dan memperkuat pelindungan hak cipta secara global. Sejarah WIPO. Copyright Treaty. Asal WCT dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-20. Yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi digital yang munculnya sarana digital dan internet sebagai kekuatan transformatif dalam bidang ekonomi dan komunikasi. Proses pengembangan WCT berlangsung dalam kerangka organisasi internasional WIPO, sebuah badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk mempromosikan perlindungan hak kekayaan intelektual di seluruh dunia. Perjanjian WCT diadopsi oleh konferensi diplomatik WIPO pada tanggal 20 Desember 1996 di Jenewa, Swiss. Setelah diadopsi, WCT mulai berlaku secara penuh pada tanggal 6 Maret 2002, setelah mencapai jumlah ratifikasi yang disyaratkan oleh negara-negara anggota WIPO. Sejak saat itu, rezim ini menjadi instrumen dasar dalam membentuk undang-undang dan kebijakan hak cipta digital nasional di seluruh dunia dalam memandu upaya memerangi digital piracy, demi mendorong inovasi digital dan melindungi hak cipta dan pemegang hak tersebut di era digital. Tujuan pembentukan WCT ialah untuk memodernisasi dan memperkuat perlindungan hak cipta di lingkungan digital demi memerangi dampak digital piracy dengan memperkenalkan ketentuan baru dan mengadaptasi prinsip-prinsip yang ada untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi digital. Beberapa ketentuan utama dalam WCT merupakan pengakuan hak pemilik karya untuk mengontrol reproduksi dan distribusi karyanya dalam format digital, perlindungan di dunia digital dalam bentuk teknologi, dan menjaga informasi hak manajemen digital. Strategi implementasi WCT sangat penting untuk mewujudkan tujuannya dalam memperkuat perlindungan hak cipta di era digital. Strategi implementasi yang telah dilakukan oleh WCT sebagai rezim internasional yaitu mencakup reformasi legislatif, mekanisme penegakan hukum, solusi teknologi, inisiatif peningkatan kapasitas, dan kerjasama internasional. Strategi implementasi WCT mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk melindungi hak cipta dan memajukan hak pencipta dan pemegang hak cipta di era digital. Dengan mengadopsi reformasi legislatif, membangun mekanisme penegakan hukum, memanfaatkan solusi teknologi, mendukung inisiatif peningkatan kapasitas, mendorong kerjasama internasional. Negara anggota WCT diharapkan dapat dibantu dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh digital piracy dan pelanggaran hak cipta digital. Solusinya ialah Web 3. Yaitu dinamika isu anti-digital piracy di Amerika Serikat. Digital piracy di Amerika Serikat sebelum pandemi COVID-19, kebijakan digital atau digital piracy merupakan masalah yang tersebar luas di Amerika Serikat dan berdampak pada berbagai industri seperti hiburan, perangkat lunak, dan industri penerbitan. Meskipun terdapat upaya signifikan dari para pemangku kepentingan industri dan pemerintah untuk memberantasnya, isu ini masih terus menjadi
karena beberapa tantangan teknologi dan peraturan internasional yang kurang efektif. Kondisi digital privacy dimenjadikan sebelum pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, pembajakan digital terhadap film dan acara TV sangat marak di Amerika Serikat. Situs-situs torrent populer seperti The Pirate Bay dan situs streaming seperti Putlocker mempermudah akses ilegal ke konten digital berhak cipta. Menurut MPA, pada tahun 2018 ekonomi global kehilangan sekitar 29 miliar dolar akibat pembajakan online. Data dari musuh menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Amerika mencatat lebih dari 17 miliar kunjungan ke situs pembajakan dengan konten film dan acara TV sebagai yang paling banyak dibajak. Industri musik dan perangkat lunak pun juga mengalami kerugian di angka miliaran dolar menurut organisasi seperti RIAA dan BSA. Kondisi digital privacy di Amerika Serikat setelah pandemi COVID. Pandemi COVID membawa perubahan besar dalam kondisi ekonomi, sosial, dan pola konsumsi digital di Amerika Serikat, memperparah digital privacy. Pada pertengahan tahun 2020, tingkat pengangguran Amerika melonjak menjadi 14%, tertinggi sejak depresi besar 1929. Kesenjangan ekonomi dan ketidakstabilan keuangan mendorong lebih banyak orang untuk mencari hiburan melalui digital privacy. Meskipun tingkat pengangguran telah menurun, pemulihan ekonomi masih tidak merata dengan banyak masyarakat mengalami ketidakstabilan keuangan dan ketergantungan pada hiburan digital. Secara sosial, pandemi menyebabkan peningkatan signifikan dalam pekerjaan jarak jauh dan pendidikan online yang mempercepat adopsi teknologi digital. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika, ada peningkatan 22% dalam waktu yang dihabiskan untuk aktivitas rekreasi digital selama pandemi. Studi Deloitte menemukan bahwa 80% konsumen Amerika berlangganan setidaknya satu layanan video streaming berbayar pada akhir tahun 2020, naik dari 73% pada tahun sebelumnya. Namun tekanan finansial mendorong banyak orang mencari alternatif gratis atau murah untuk konten digital, meningkatkan digital privacy. Peningkatan konsumsi digital akibat pandemi secara langsung berkorelasi dengan peningkatan aksi pembajakan, menyoroti dampak domestik dari tren global yang diperburuk oleh tekanan ekonomi. Kebijakan anti-digital privacy sebagai implementasi WCT di Amerika Serikat. Sebagai salah satu pihak yang menandatangani WCT, Amerika memiliki kepentingan nasional sendiri dan tentu sebuah kewajiban dalam menerapkan ketentuan perjanjian tersebut dalam kerangka hukum nasionalnya. Bagian ini menjelaskan bagaimana Amerika menerapkan landasan WCT serta tantangan dan peluang yang dihadapinya dalam mendorong perlindungan hak cipta di era digital. Pertama ialah melalui DMCA yang disahkan pada 1998 merupakan semua landasan implementasi hukum yang berdasarkan rezim WCT di Amerika. Landasan hukum ini membahas masalah hak cipta digital dan menyediakan segala bentuk mekanisme untuk melindungi tindakan pencurian konten digital dan informasi dalam rangka pengelolaan hak cipta digital. Yang kedua ialah CARES Act, disahkan pada bulan Desember 2020 dikarenakan oleh pandemi dan meningkatkan stabil dalam jumlah kasus klaim hak cipta yang diajukan setelah munculnya pandemi tersebut, yang berarti menandakan naiknya kasus digital privacy. UU ini membentuk Dewan Klaim Hak Cipta atau Copyright Claim Boards sebagai forum alternatif untuk klaim hak cipta kecil guna memudahkan dan mengurangi biaya bagi pemegang hak cipta untuk mengajukan klaim hak cipta atas pelanggaran hak karya milik mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan WCT untuk memberikan solusi efektif atas pelanggaran hak cipta, khususnya bagi pencipta individu dan usaha kecil. Yang ketiga ialah Copyright Alert System, merupakan ketentuan berbasis sukarela antara lembaga penyedia internet dan para pemilik hak cipta sebagai bentuk upaya kolaboratif untuk mengatasi pembajakan online. Di bawah sistem ini, lembaga terkait mengirimkan pemberitahuan pendidikan kepada pelanggan yang dicurigai melakukan pelanggaran hak cipta, meningkatkan kesadaran dan kebutuhan terhadap undang-undang hak cipta digital. Yang keempat ialah Protect IP Act dan Stop Online Piracy Act. Meskipun dua hukum ini tidak berhasil disahkan, keduanya merupakan upaya legislatif yang signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan penegakan hak cipta digital. Dua hukum ini pada akhirnya tidak disahkan, tetapi perdebatan seputarnya melihatkan bagaimana tantangan kompleksitas penegakan hak cipta di lingkungan digital yang sedang berlangsung hingga saat ini di Amerika Serikat telah melakukan banyak cara dalam penerapan dan mendomestikasi landasan WCT. Dari hukum-hukum di atas dapat dilihat bagaimana tegasnya komitmen negara tersebut untuk menegakkan hak pencipta dan pemegang hak cipta di era digital terhadap digital privacy. Yang ketiga, masuk kepada dampak implementasi WCT terkait kebijakan anti-digital privacy. Di tingkat global, digital privacy masih menjadi masalah besar dengan dampak ekonomi dan budaya yang signifikan.
Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan di ranah internasional untuk memerangi pembajakan sifat dinamis dari teknologi dan internet, menghadirkan tantangan yang terus berlanjut dan berevolusi. Beberapa beberapa faktor yang berkontribusi terhadap konstannya memburuk masalah digital privacy secara global, yaitu pertama tantangan ekonomi, yang kedua ialah peralihan pekerjaan jarak jauh dan pendidikan online yang menyebabkan meningkatkan penggunaan internet secara keseluruhan. Yang ketiga ialah kemajuan teknologi. Yang keempat ialah peningkatan pesat dalam pembajakan digital yang telah membuat upaya penegakan hukum kewalahan. Sedangkan dampak implementasi CT di Amerika Serikat, Amerika menggunakan tindakan hukum terhadap situs-situs pembajakan besar sebagai strategi utama. Contohnya penutupan situs Mega Upload pada tahun 2012 oleh FBI karena melanggar hak cipta dan menyebabkan kerugian sekitar 500 juta dolar. Meskipun Mega Upload ditutup, situs ini kembali muncul dengan nama Mega pada tahun 2013, menunjukkan tantangan dalam mengandalkan situs di luar yurisdiksi Amerika Serikat. Pemegang hak cipta rutin mengeluarkan pemberitahuan penghapusan konten atau DMCA Take Down Notice, seperti yang dilakukan oleh Google yang menerima lebih dari 842 juta permintaan pada tahun 2018. Namun, banyak permintaan ini tidak dapat segera ditangani, terutama untuk situs besar seperti Mega Upload yang memerlukan intervensi FBI. Contoh lain adalah Z-Library, platform yang menyediakan akses ke koleksi e-book ilegal. Pada tahun 2020, situs ini dikunjungi lebih dari 3 juta orang, meski FBI telah menutup 240 situs terkait Z-Library pada tahun 2021. Situs ini tetap bisa diakses melalui Tor dan kembali tersedia secara umum pada Februari 2023. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi teknologi Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi teknologi pembajakan lebih cepat dibandingkan penegakan hukum. Amerika juga menjalankan kampanye pendidikan tentang hukum dan etika pembajakan, seperti kampanye You Won't Steal a Car dan menerapkan teknologi digital right management untuk mencegah penggunaan konten tanpa izin. Namun langkah-langkah ini sering dianggap terlalu membatasi dan mudah dielakkan oleh para pembajak. Masuk ke bab 4, yaitu analisis efektivitas WIPO copyright treaty terhadap masalah digital privacy di Amerika Serikat. Pertama adalah mengevaluasi variabel tipe permasalahan melalui kerumitan masalah. Kerumitan masalah terbagi dua komponen. Komponen ini termasuk preferensi masalah, yaitu sejauh mana masalah yang dihadapi dianggap penting oleh pihak yang terlibat, dan masalah ketidakselarasan, yaitu sejauh mana terdapat kesenjangan atau ketidakcocokan antara preferensi dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam rezim tersebut. Amerika Serikat menghadapi tantangan signifikan dalam mengimplementasikan WCT untuk menanggulangi kasus digital privacy yang terus melonjak pada masa pandemi COVID-19, yang mempengaruhi ekonomi mereka secara substansial dibandingkan dengan dampak yang dirasakan oleh negara-negara lain. Untuk menanggulangi masalah tersebut, Amerika Serikat telah menerapkan perlindungan konten digital melalui berbagai hukum domestik yang berbasis pada WCT. WCT sebagai kerangka internasional tidak dapat membantu Amerika menangani masalah global pembajakan konten digital. Faktanya, WCT tidak dapat berfungsi sebagai penegak hukum global untuk melindungi konten digital dari pembajakan karena negara-negara lain tidak memiliki kepentingan yang sama dalam menangani masalah pembajakan digital sebesar yang dirasakan oleh Amerika Serikat. Selanjutnya ialah masalah ketidakselarasan. Ketidakselarasan disebabkan oleh eksternalitas dan kompetisi. Eksternalitas merujuk pada situasi di mana masalah yang dihadapi oleh satu aktor dapat mempengaruhi aktor lainnya. Sedangkan kompetisi mengacu pada persaingan yang terjadi antara negara-negara anggota dalam sebuah rezim. Implementasi WCT terhadap masalah digital privacy mengalami masalah eksternalitas, di mana penyediaan barang atau produk oleh suatu aktor, keuntungan yang diterima oleh aktor tersebut hasilnya dipanen oleh aktor lain, atau dengan kata lain, aktor lain tersebut adalah free rider. Dalam konteks penelitian ini, Amerika Serikat memegang peran utama dalam pasar global pembuatan konten digital karena infrastruktur teknologi yang maju, ketersediaan internet yang luas, dan kehadiran perusahaan teknologi yang terkemuka yang besar. Konten digital tersebut merupakan barang yang disediakan oleh aktor, dan eksternalitasnya timbul dari masalah digital privacy global. Karena meluasnya akses ilegal terhadap konten digital kepemilikan warga AS secara global,
Banyak orang di berbagai negara mengakses dan mendistribusikan konten digital Amerika secara ilegal, terutama karena aksesibilitas dan kualitasnya. Selanjutnya ialah tingkat kolaborasi. Tingkat kolaborasi sebuah rezim dapat dianalisis melalui hubungan antara output, outcome, dan impact yang dihasilkan oleh rezim tersebut. Sehubung dengan topik penelitian, UCT hingga saat ini belum memiliki skema penelitian terkait yang bersifat sentral atau terpusat dengan evaluasi efektivitas perencanaan atau implementasi rezim bagi negara-negara anggotanya. UCT sejauh ini hanya menyediakan framework, dan framework tersebut oleh Amerika Serikat ialah dalam bentuk DMCA. DMCA merupakan susunan hukum terkait segala masalah hak cipta yang dibuat berdasarkan perjanjian WCT oleh Amerika pada tahun 1996, yang mana DMCA tersebut hanya berlaku dan bekerja di AS tanpa adanya pengawasan dan regulasi dari WIPO sebagai organisasi internasional di balik WCT. Sehubungan begitu, dapat disimpulkan bahwa WCT sebagai rezim internasional sejauh ini hanya menghasilkan output, belum ada outcome maupun impact yang akan direncanakan untuk masuk di implementasi bagi negara anggotanya. Output, outcome, dan impact merupakan tiga unsur peningkatan seberapa jauh kolaborasi dari suatu rezim internasional menurut Underdal. Sesuai sistem yang diungkapkan oleh Underdal, maka WCT masih berada pada skala kedua. Yang ketiga ialah kapasitas penyelesaian masalah. Kapasitas penyelesaian masalah merujuk pada semua faktor yang dimiliki oleh suatu aktor untuk menangani permasalahan yang timbul dalam penerapan suatu rezim yang mereka ikuti. WIPO bertanggung jawab atas pengembangan solusi substansial dan pengaturan kelembagaan yang mendukung dalam proses pembuatan, penerimaan, dan pelaksanaan solusi yang efektif dalam kerangka WCT. Penelitian menemukan bahwa WIPO tidak menerapkan skema distribusi kekuasaan di antara negara-negara anggotanya karena prinsip kesetaraan yang dijunjung tinggi oleh WIPO sebagai pengelola WCT. Selain itu, WIPO juga belum memiliki kerangka institusional yang mengatur evaluasi atau penilaian terpusat terhadap efektivitas implementasi WCT oleh negara-negara anggota secara individu. Karena itu, tidak ada strategi efektif yang telah dikembangkan oleh WIPO untuk mengatasi masalah implementasi WCT yang spesifik, seperti yang dihadapi oleh Amerika. Oleh karena itu, WIPO sebagai lembaga yang menguasai WCT belum sepenuhnya memiliki kemampuan atau kapasitas yang tinggi untuk mengatasi masalah-masalah implementasi WCT di antara negara-negara anggotanya, terutama Amerika Serikat. Yang kelima, masuk kepada kesimpulan. Bab 5 mencukup kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilaksanakan. Kesimpulan ini dihasilkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi saran dari peneliti terkait dengan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian. Kesimpulannya yaitu pembajakan digital telah berdampak besar pada Amerika Serikat dan berdampak besar pada ekonomi, hukum, dan kehidupan sosial masyarakat umum. Meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat seperti DMCA dan perjanjian internasional seperti WCT, Amerika terus bergulat dengan permasalahan pembajakan digital yang sangat luas di ranah internasional. Sebagai rezim internasional, WCT merupakan entitas yang pasif. Perjanjian internasional ini hanya mendorong, memfasilitasi, dan memberi landasan. Mereka tidak menegakkan hukum secara internasional. Itulah salah satu alasan mengapa WCT sebagai rezim internasional tidak berhasil dalam tugasnya. Berdasarkan kerangka konsep penelitian yang dipakai, terdapat 3 indikator untuk menilai seberapa efektif suatu rezim dalam menjalani kapasitasnya sebagai entitas internasional untuk mengatasi isu tertentu. Indikator tersebut adalah kerumitan masalah, tingkat kolaborasi, dan kapasitas penyelesaian masalah. Hasil analisis yang ditemukan peneliti adalah bahwa Amerika memiliki kerumitan masalah yang cukup tinggi dalam implementasi WCT. Kolaborasi dalam WCT masih rendah pada skala kedua, dan WCT belum memiliki kapasitas penyelesaian masalah yang bagus dalam implementasinya. Namun, berkaitan dengan kapasitas aktor, yaitu Amerika Serikat sebagai aktor dalam WCT, peneliti menemukan bahwa Amerika sendiri telah memiliki kapasitas yang cukup sebagai aktor individu, terbukti dari sejumlah kebijakan domestik di Amerika yang telah dijabarkan sebelumnya. Masalah di berbagai bidang timbul saat isu ini ada di ranah internasional. Oleh karena itu, peneliti menilai WCT tidak efektif sebagai rezim internasional pada saat ini. Saran. Hasil penelitian menemukan bahwa beberapa alasan
terkait ketidakefektifan SETI sebagai rezim internasional dalam mengatasi digital piracy di Amerika Serikat. Terkait hal tersebut, peneliti ingin memberikan dua saran untuk kedepannya bagaimana menanggulangi isu digital piracy secara internasional. Yang pertama ialah Amerika Serikat sebagai aktor seharusnya lebih fokus dalam diskusi perjanjian internasional tentang isu digital piracy dan membuka interaksi serta hubungan internasional agar lebih mudah mengatasi isu digital piracy. Yang kedua ialah OCT sebagai rezim internasional seharusnya lebih efektif dan agresif dalam menanggulangi isu digital piracy. OCT seharusnya lebih diberikan kapasitas lebih besar untuk bergerak di ranah internasional dalam mengatasi isu digital piracy secara global sebagai internasional yang telah disetujui untuk menangani segala isu terkait pembajakan digital. Sekian dari saya, Muhammad Rafi Akbar. Atas segala kesalahan saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi pustaka pertama ialah